Terakhir kita telah sampai pada Kazuhiko yang berhasil menguasai bola sebelum bola keluar lapangan. Dan seperti apa kelanjutannya, mari kita bahas. Kazuhiko yang menguasai bola dan di sini nomor 16 Ryuzan bergerak untuk meminta bola, tapi ada Kazama yang terus mengcovernya. Namun yang mengejutkan, Kazuhiko di sini melakukan back pass dan yang dituju adalah Ryosuke yang ternyata berdiri bebas. Dengan jarak yang masih jauh sekitar 40 meter, namun entah mengapa para pemain Seishiki seperti merasakan sebuah tekanan dan hanya dengan 2 sentuhan setelah menguasai bola, Ryosuke pun langsung menembak ke gawang Seishiki. Para pemain Seishiki pun gak menduga kalau Ryosuke itu bakalan menendang dari jarak sejauh itu. Tapi tendangannya emang cantik banget, bahkan Inohara aja gak bisa meraihnya, dan itu menjadi gol pembuka untuk Ryuzan di babak yang pertama. Semua pemain dan para pendukung Ryuzan pun bersorak untuk gol Ryosuke yang luar biasa. Tapi ya Ryosuke meminta untuk rekan-rekannya tidak terlalu berisik karena ini baru permulaan. Setidaknya kita bakalan menang 4-0. Namun Ryosuke yang sombong, Marco kemudian berniat buat membantingnya lagi. Dan BTW nggak cuma sombong ke rekan-rekannya, tapi Ryosuke juga memberikan gestur jari tengah ke pelatih Akiko dan seakan-akan berkata jika keputusan pelatih Akiko yang ingin menggantikan Ryosuke ini salah besar. Pelatih Akiko pun berkata selama Ryosuke bisa mencetak gol dan berguna untuk tim, ia akan menutup mata dengan blunder yang dia buat. Gol Ryosuke memang luar biasa, bahkan Ubukata dan Yuki juga mengakui itu. Namun di sisi lain, pelatih Nazawa seperti masih tidak percaya kalau Seishiki kebobolan. Ia berkata jika para pemain tidak mengendurkan penjagaan dan juga tidak ada yang melakukan blunder. Memang terlihat mustahil ada siswa SMA yang bisa mencetak gol dari jarak 40 meter. Jurnalis pun berharap para pemain Seishiki enggak kena mental. Tapi yang terlihat sih para pemain Seishiki nampak biasa-biasa aja, malahan mereka seperti sudah sangat siap buat memulai pertandingan kembali. Dan bahkan Mitsuki di sini terlihat seperti menirukan tendangan jarak jauh milik Ryosuke. Ryosuke yang melihat itu, ia bertanya apa yang sebenarnya Mitsuki lakukan. Mitsuki pun menjawab kalau dia sedang menirukan gaya bermain sebelumnya. Ryosuke pun di sini terlihat enggak paham karena perkataan Mitsuki yang sulit dipahami. Mitsuki menggunakan istilah-istilah seperti saat mengajari Tsukamoto, ya tentu kalian juga sudah pasti tahu dong. Ryosuke yang melihat tingkah konyol Mitsuki pun berkata lagi apa Mitsuki paham dengan situasinya sekarang. Mitsuki pun seperti bingung dengan perkataan Ryosuke tentang situasi yang ia maksud. Dan Ryosuke bilang lagi kalau tim Mitsuki baru aja kebobolan, bukankah kau adalah kaptennya? Mungkin maksud dari Ryosuke itu kenapa Mitsuki nggak menyemangati rekan-rekannya. Tapi Mitsuki malah kemudian berkata kalau dia mungkin akan berinisiatif untuk meminum air lumpur. Perkataan Mitsuki di sini emang enggak nyambung sama sekali, tapi dia bilang lagi kalau dia sangat terkesan dengan kapten kalian yaitu Kazuhiko Kotao. Ryosuke pun nampak terkejut dengan jawaban Mitsuki dan ia juga berkata lagi apa maksudnya. Namun belum juga Mitsuki menjawab, Ryosuke udah ditarik Marco yang memintanya untuk mundur karena pertandingan akan segera dimulai kembali. Yang kita tahu kalau perkataan Mitsuki emang gak nyambung dan kadang gak masuk akal, tapi saat Marco melirik ke arahnya, Mitsuki terlihat sangat serius. Pertandingan pun dimulai lagi dan bola langsung dioperkan kepada Kimista. Kimista berkata di dalam hatinya kalau nggak apa-apa ini masih babak pertama dan kita harus tetap tenang untuk bisa melewati ini semua. Tapi saat Kimista melihat ke arah Mitsuki, Mitsuki seperti memberikan gestur untuk memberikannya bola. Namun sebenarnya Kimista nggak mau karena emang masih jauh dari gawang. Ia menganggap Mitsuki nggak bisa melakukan apapun di jarak yang masih jauh. Tapi karena Kimista melihat Mitsuki yang terus melompat-lompat, ia pun terpaksa memberikan operan. Mitsuki yang menerima operan dari Kimista, ia pun terlihat melakukan kesalahan saat menerima bola. Ryosuke yang melihat itu pun berkata jika Mitsuki benar-benar terlihat sangat buruk dan itu membuatnya ingin tertawa. Ternyata Ryosuke berniat buat menghadang Mitsuki 1 lawan 1, bahkan para penonton dan Sanagi juga kaget karena Ryosuke memutuskan buat mundur. Mitsuki yang one on one dengan Ryosuke pun bilang jika tetap saja pada akhirnya Seishiki yang bakalan menang dan membuat tim meraih kemenangan itulah satu-satunya yang aku pikirkan. Namun sayang banget pembahasan kita udah sampai sini dulu aja dan bye-bye.